Halo, jumpa lagi. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada di LKS Cerdas Tangkas, mulai dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 2. Yang pertama adalah, silakan dibuka pada halaman 36 dan 37. Kita mulai dari kegiatan 1. Kegiatan 1 di sini kamu diminta untuk membaca paragraf tentang perpindahan panas dan kalor. Baca dulu paragrafnya. Kemudian yang berikutnya adalah mengerjakan kegiatan satunya. Yang pertama adalah menentukan hal penting pada paragraf. Menentukan hal penting pada paragraf ini bisa kamu ambilkan dari ide pokok paragraf tersebut. Yang berikutnya adalah mencari arti kata dan membuat kalimat, di mana arti kata tersebut yang pertama adalah peristiwa, artinya adalah sebuah kejadian. Panas artinya adalah suhu yang relatif tinggi. Suhu artinya adalah ukuran satuan panas. Berpindah artinya adalah beralih atau bertukar tempat. Mengaduk artinya adalah mencampur. Dipancarkan artinya adalah dikeluarkan. Dari kata-kata tersebut silakan dibuat kalimatnya. Berikutnya adalah pembahasan tentang latihan 1 yang ada di halaman 37. Soal pertama, radiasi merupakan proses perpindahan panas yang berasal dari sumbernya dengan cara dipancarkan. Apakah kata dasar dari dipancarkan? Dipancarkan tersebut mendapat imbuhan di dan kan, sehingga kata dasarnya adalah pancar. Yang kedua, panas titik-titik dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalau kamu baca di paragraf sebelumnya, di situ diterangkan panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Soal nomor 3, karya sastra non-fiksi bersifat faktual. Faktual itu artinya adalah sesuai dengan fakta atau nyata. Nomor 4, teknisi listrik sedang memperbaiki sel surya di atas atap rumah. Kalimat di atas berpola. Pola itu kalau kamu ingat tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dari sini kamu bisa menentukan teknisi listrik itu sebagai subjek, memperbaiki itu sebagai predikat, sel surya itu sebagai objek, dan di atas atap rumah berarti keterangan, sehingga polanya adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Soal nomor 5, bahasa yang digunakan dalam menulis laporan hendaknya merupakan bahasa Indonesia yang baku. Artinya, menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Fiksi itu artinya adalah hayalan. Kalau non-fiksi itu berarti tidak boleh berdasarkan hayalan atau bisa dikatakan karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi. Nomor 7, sebutkan 3 fungsi paragraf. Paragraf berfungsi, yang pertama, dapat mengembangkan topik bahasan. Yang kedua, memisahkan antar ide pokok setiap paragraf. Yang tiga, mengungkapkan informasi yang melalui ide pokok. Nomor 8, kamu harus membuat kalimat dengan kata radiasi. Berarti kamu harus mencari radiasi itu artinya apa, kemudian dibuat kalimat yang sesuai. Berikutnya, latihan 2 halaman 38. Nomor 1, pertanyaan tentang cangkir yang gagangnya ikut panas itu termasuk perpindahan kalor secara apa? Di sini akan berhubungan erat dengan paragraf pada halaman 37 dan 38. Kalau kamu baca di situ, perpindahan panas tersebut termasuk perpindahan panas secara konduksi. Nomor 2, bahan berikut yang baik untuk isolator adalah semua bahan logam itu termasuk konduktor panas. Nah, dari keempat pilihan itu yang bukan termasuk bahan logam adalah yang C, yaitu kayu.
Nomor 3, besi merupakan salah satu contoh. Besi itu termasuk logam, berarti dia termasuk konduktor. Nomor 4, perpindahan panas melalui zat perantara disebut, ini ada pada paragraf sebelumnya, disebut dengan konduksi. Nomor 5, semakin tinggi suhu suatu benda, maka benda tersebut semakin panas. Karena apa? Jika suhunya tinggi, maka benda tersebut panas. Nomor 6, sebutkan 3 cara perpindahan panas. Ada 3 cara dalam perpindahan panas. Yang pertama adalah konduksi, kemudian konveksi, dan terakhir adalah radiasi. Nomor 7, bagaimana proses perpindahan kalor secara konduksi? Nah, kalau dalam konduksi itu kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah tanpa, kata kuncinya adalah di sini, tanpa diikuti perpindahan partikel atau zatnya. 8. Contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi. Setrika baju, sendok yang dicelupkan ujungnya ikut panas, gagang cangkir yang ikut panas karena jarang di dalam panas, dan contoh-contoh lainnya. Berikutnya adalah pada kegiatan 1 halaman 39. Di sini kamu diminta untuk mencari hal-hal penting dari dalam bacaan. Usahakan dalam membuat hal-hal penting dari bacaan ini menggunakan kalimat sendiri, jadi tidak menulis ulang. Dari ide pokok atau paragraf tersebut dicari kesimpulannya, kemudian digunakan kalimatnya sendiri sehingga kamu memahami. Dapat diambil dari ide pokok paragraf atau paragraf tersebut membicarakan tentang apa. Misalkan paragraf 1, setelah kamu baca, di situ ada kata-kata atau kalimat yang mengungkapkan bahwa kalor yang berpindah secara konveksi itu melalui zat cair dan gas. Contohnya seperti itu. Jadi usahakan menggunakan kalimatnya sendiri. Berikutnya, latihan 1 halaman 39 sampai 40. Nomor 1, kamu diminta mencari tanggapan dari permasalahan di atas. Tanggapan itu artinya adalah sebuah pendapat. Kalau kamu lihat pilihan gandanya, yang A itu termasuk kalimat yang bukan tanggapan, tetapi sebuah pernyataan atau kritik. Kemudian yang B itu sebuah ajakan. Nah, yang C itu adalah kalimat seperti yang A. Yang D itu adalah pendapat. Jadi, tanggapan yang tepat harus disertai dengan kalimat yang sopan, kemudian diberikan penjelasan. Sehingga jawabannya adalah, ayo kita pelajari bersama, materi itu tidak sulit kok. Nah, itu yang berhubungan dengan paragraf tersebut. Yang nomor 2, kalimat yang menyatakan berita adalah bagian kalimat yang C, di mana yang A itu termasuk pertanyaan, yang B itu adalah ajakan karena ada kata mari, yang D itu adalah perintah, sehingga kalimat yang menyatakan berita itu adalah yang C. Soal nomor 3, latar berarti adalah tempat. Setelah kamu baca, hati-hati di situ ada kata sepulang sekolah, berarti dia sudah pulang sekolah. Kemudian di kalimat kedua ada kata ketika berjalan pulang. Posisi tokoh tersebut adalah di jalan. Nomor 4, berdasarkan jenis ceritanya, paragraf pertama pada teks bacaan di atas karena termasuk cerita nomor 3 itu, maka paragraf tersebut adalah paragraf narasi. Nomor 5, teks dialog harus dibaca dengan pelafalan dan intonasi yang benar. Dialog itu artinya apa? Dialog itu adalah percakapan antar tokoh dalam drama, bisa drama, film, atau mungkin di dalam komik dan sebagainya. Nomor 6, tulislah ide pokok paragraf keempat dari bacaan di atas. Karena paragrafnya hanya ada 1, maka sepertinya soal tersebut salah cetak. Kemudian yang nomor 7, apa manfaat dari tanda baca titik 2? Dalam teks drama, fungsinya adalah memisahkan antara tokoh dengan dialognya. Nomor 8, apa manfaat dari bagaimana ciri-ciri bahwa suatu paragraf dikatakan paragraf narasi jika paragraf tersebut mempunyai alur, mempunyai
waktu atau plot, tokoh, serta konflik, sehingga bisa dikatakan sebagai paragraf narasi. Berikutnya adalah latihan 2 di halaman 41. Di sini soal nomor 1 itu membahas tentang panas, sehingga saat terjadi asap pembakaran, udara di sekitar juga menjadi panas. Hal ini menunjukkan adanya perpindahan panas secara hal ini sama dengan paragraf yang ada di halaman 40. Halaman 40 itu membahas tentang perpindahan kalor secara konveksi, yaitu perpindahan kalor tanpa dengan diikuti zat perantaranya. Sehingga nomor 1 tersebut jawabannya sesuai dengan konveksi. Nomor 2, umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada ini ada pada paragraf halaman 40, yaitu terjadi pada zat cair dan gas. Yang nomor 3, angin laut yang diakibatkan oleh perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada siang hari, karena angin laut terjadinya pada siang hari, dan kebalikannya, angin darat terjadi pada waktu malam hari. Nomor 4, perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara. Sudah dijelaskan pada paragraf terjadi perpindahan panas dengan diikuti zat perantaranya. Nomor 5, perpindahan panas saat air direbus merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi. Kenapa? Karena pada peristiwa tersebut penempatan panasnya melalui zat perantara dengan diikuti partikel-partikel pada zat cair. Nomor 6, apa yang disebut dengan perpindahan panas secara konveksi? Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nomor 7, apa yang menyebabkan terjadinya angin laut? Itu ada pada paragraf kedua, di mana menyatakan bahwa karena pada siang hari daratan itu lebih cepat panas, sehingga udara di darat akan naik, kemudian digantikan udara dari laut, sehingga terciptalah angin laut. Nomor 8, jelaskan terjadinya perpindahan konveksi pada waktu zat cair waktu memasak air. Secara sederhana, air yang letaknya dekat dengan api atau yang ada di bawah itu akan dapat panas terlebih dahulu, sehingga masanya akan lebih ringan. Karena masanya lebih ringan, air tersebut akan naik ke atas. Kemudian digantikan dengan air yang dari atas yang dingin. Dan itu terjadi perputaran secara terus-menerus sampai air tersebut menguap atau mendidih. Berikutnya ada pada latihan 3 halaman 43. Sebelum mengerjakan latihan 3 pada halaman 43, kamu harus mengerjakan dulu kegiatan 3 di halaman 42. Pada kegiatan tersebut, kamu harus menyebutkan pola lantainya apa, kemudian digambar pola lantainya di sampingnya. Contohnya seperti tari kecak Bali. Pola lantainya adalah lingkaran. Kemudian kamu gambar pola lantainya pada tabel di sampingnya. Menginjak pada latihan 3 yang nomor 1, di situ ada gambar tari topeng. Di manakah asal dari tari topeng? Tari topeng itu berasal dari Jakarta, tepatnya di daerah Betawi. Yang nomor 2, kemampuan individu menjadi kekuatan pada penyajian tari, karena itu individu berarti penyajian tari tunggal. Yang nomor 3, kesenian khas Tulungagung, tari yang pernah memecahkan rekor muri adalah kesenian tari reog kendang. Nomor 4, pola lantai merupakan komposisi atau susunan letak penari karena penari pentasnya ada di atas panggung. Nomor 5, kalau kamu amati, pola lantai di samping adalah termasuk pola lantai yang berbentuk zigzag, pengembangan dari pola lantai garis lurus dan berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain, maka termasuk zigzag. Nomor 6, sebutkan 3 macam pola lantai pada tari daerah. Di tari daerah itu ada 3, lurus, lengkung, lingkaran, zigzag, dan diagonal, serta lain-lain. Di situ ada berbagai pola-pola lantai yang lainnya. Nomor 7, jelaskan apa yang disebut dengan kostum tari. Kostum tari itu adalah pakaian yang dikenakan oleh penari di atas pentas yang sesuai dengan jenis tarian yang dipentaskan.
Nomor 8, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Demikian pembahasan pada sesi kali ini. Ingat, ketika mengerjakan harus dibaca dulu pada masing-masing materi, kemudian baru mengerjakan latihannya. Pembahasan ini digunakan untuk membantu kalian apabila tidak menemukan jawaban pada paragraf tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar.